Puntung rokok yang saya yakin itu lokasinya pasti ditemukan di dalam, bukan di luar. Ada yang bilang. Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Ada pemberitaan dari tribunjabar.com, babak baru kasus Subang dilimpahkan ke Polda. Dua soal tersangka dan dalam waktu dekat. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdi Arjaniago, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat sejak Senin 15 November 2021. Pelimpahan kasus tersebut dilakukan agar alat bukti dan petunjuk dapat dikaitkan dengan alat digital yang ada di Polda dan penanganannya agar lebih objektif dan efisien. Ucap Kombes Erdi Arjaniago kepada tribunjabar.id di Mapolres Sumedang Senin 22 November 2021. Erdi mengatakan hingga kini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi. Dari pemeriksaan tersebut, kata Erdi telah mengerucut pada sejumlah saksi yang mungkin bakal jadi tersangka. Wow. Cuman kalau sudah dilimpahkan begini, apakah pertandanya akan molor pengumumannya? Kan kapan hari kan menurut Pak Erdi Arjaniago butuh waktu 2 minggu untuk gelar perkara, dan kita sudah melewati 1 minggu, tinggal minggu ini. Apakah ini pertanda akan molor lagi pengumumannya? Academy Award-nya, entahlah, kita ikuti saja dengan sabar ya. Yang penting terkuat dan tidak salah tangkap. Bahkan dalam pemanggilan saksi nantinya akan dilakukan langsung oleh Ditreskrim Polda Jabar. Wow, akan ada pemanggilan lagi dong, berarti mundur lagi pengumumannya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 55 saksi dalam perkara ini. Sementara terdapat 3 saksi yang intens diperiksa oleh pihak kepolisi. Ketiga saksi kunci tersebut yakni Yosef, Yoris, dan Danu. Jadi intinya dari pemberitaan ini, kasus Subang sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Dan nanti kalau ada pemanggilan dari saksi langsung ke Polda sana. Karena di Polda alat-alatnya lebih lengkap, jadi bisa dikaitkan dengan jejak digital dan lain sebagainya, seperti itu menurut Bapak Erdi Arjaniago. Kemudian tadi malam saya juga sudah melihat videonya di akun YouTube-nya Denny Darkon, ada kehadiran ibu forensik di situ. Dan ibu forensik mengaminkan jika putung rokok yang selama ini menjadi heboh karena bisa direkayasa, karena katanya putung rokok berasal dari luar dan lain sebagainya. Ternyata Ibu Hasri mengaminkan jika putung rokok itu berasal dari dalam rumah. Dan sudah dijelaskan secara detail di situ bagaimana prosesnya menyelidiki putung rokok tersebut dan lain sebagainya. Dan Ibu Hasri juga bilang kenapa kasus ini begitu lama, dikarenakan TKP yang sudah tercemar. Dia juga mengatakan ada banyak pihak yang masuk ke rumah tanpa izin dari penyidik. Ini yang menjadi seru ya, tanpa izin dari penyidik. Jadi penyidiknya nggak tahu jika ada yang masuk dalam rumah. Siapakah itu? Apakah dari pihaknya Danu? Apakah dari pihaknya Pak Yosef? Karena yang heboh kan orang dua ini. Entahlah, kita lihat saja nanti ke depannya. Dan bisa dikatakan perkara ini akan ada titik terang. Jadi kita juga harus sabar, sekalipun harapan kita kan dalam minggu ini atau minggu depan sudah bisa diumumkan pelakunya. Tapi kalau menurut pemberitaan di Tribun Jabar, apa yang disampaikan oleh Bapak A. Erdi Arjaniago, perkara Subang ini sudah dilimpahkan ke pihak Polda tanggal 15 November. Dan seandainya ada pemanggilan saksi, saksinya langsung ke Polda Jawa Barat. Jadi sepertinya akan ada pemanggilan saksi lagi di sini. Jadi ya mungkin lama lagi, butuh beberapa minggu lagi. Ya kita harus sabar ya, kita harus sabar dalam hal ini. Yang kita harapkan semoga cepat terkuak
siapapun pelakunya, yang penting tidak salah tangkap dan kasus ini bisa terungkap dengan baik ya. Karena kasus ini begitu menghebohkan, banyak framing, banyak perkataan-perkataan yang pelintir-pelintir dari para saksi, dan para saksi ini juga tidak ada kerjasamanya dengan pihak kepolisian, malah mempersulit. Banyak sekali manuver-manuvernya ya, manuver-manuver yang akan dilakukan ketika dalam keadaan terpojok. Manuver ini belum selesai, muncul lagi manuver baru, muncul lagi manuver baru. Maksudnya apa? Padahal orang-orang yang terkait di sini, para saksi di sini, para saksi kunci yang sering dipanggil yaitu Pak Yosep, Yoris, dan Danu adalah pihak dari keluarga si korban. Nah, disinilah yang membuat kita mengherankan ya. Orang yang semestinya berduka cita malah membangun image yang gimana begitu di publik. Ya, mari kita tunggu saja telenovela sinetron Subang ini. Semoga cepat terkuak siapa pelakunya. Karena kalau nggak terkuak, kalau diundur-undur terus, akan banyak sekali media sosial yang memframing begini, begitu, menyerang YouTuber satu dan YouTuber lain dan sebagainya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Sebenarnya nggak penting loh ya itu ya. Kalau misalnya YouTuber ini bilang ini, YouTuber ini bilang ini, ya sudah bilang aja sendiri. Bilang masing-masing, nggak usah sindir sana sini. Apa maksudnya? Apalagi di sini juga sudah ada dua kubu yang semakin memperkeruh suasana. Andai kata semua pihak berpikiran netral, tidak kemelekatan pada satu sosok saja, mungkin nggak akan ada sampai kubu-kubuan seperti ini. Andai kata ada pemberitaan yang menyudutkan sini, ya cobalah ditelaah dengan dalam, jangan dimentai. Ya. Jangan dimentai lebih dahulu, tapi ditelaah dengan dalam. Ini kasus kriminal. Kasus kriminal ini bisa berubah sewaktu-waktu tersangkanya tergantung dari barang bukti yang ditemukan di lapangan. Jangan terlalu melekat pada sosok ini. Yang ada, kalau ada penemuan baru, jadinya kalau nantinya kalau sosoknya ternyata jadi bagian dari pelaku peristiwa ini ya. Sampai di situ saja teman-teman pemberitaan yang sudah saya dapatkan di hari ini. Semoga bisa membuat kita tahu proses perjalanan peristiwa kasus Subang ini. Ternyata pihak kepolisian sudah bekerja ekstra keras. Agak sedikit kacau ya, terkontaminasi karena banyak yang masuk ke TKP tanpa diketahui dari penyidik, itu aja. Untuk rokok yang saya yakin itu lokasinya pasti ditemukan di dalam, bukan di luar. Ada yang bilang DNA dan bicara profil dia rokok, mereknya apa, itu sudah ada rekaman. Saat saksi ini tadi diinterogasi, itu rokoknya pun juga diperiksa ya dok ya? Ya. Nanti dipencetnya di sebelah mana, cara menghisapnya seperti apa, itu dicocokkan Dengan yang digunakan. dan untuk memperkuat bukti yang memang diperoleh dari analisis